Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Jamaah pagi yang dirahmati Allah. Tema kita pada pagi hari ini yaitu al-bughdu, kebencian. Al-bughdu lughatan naqidul hubbi. Benci atau al-bughdu adalah lawan kata dari cinta. Al-bughdu istilahan nufurun nafsi 'anis syai' alladhi yurghabu anhu, yaitu larinya jiwa dari sesuatu yang dia tidak sukai. Al-bughdu wal baghdha artinya kebencian. Kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu asy-syaitan ay yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah wa hal antum muntahun. Jadi di antara target setan, innasyaitana lil insani aduwwum mubin, sebenarnya musuh adalah setan. Tetapi anak manusia saling bermusuhan. Padahal musuh bukanlah antar orang-orang atau anak Adam, tetapi musuh yang sebenarnya adalah perasaan, pikiran, dorongan jahat yang ada dalam diri manusia. Setan hanyalah menginginkan terjadi di antara kalian permusuhan, kebencian disebabkan oleh khamr atau perjudian dan menghalangi ingat Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi dari salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhanna, ihdhar, hati-hati dengan prasangka, apalagi zaman sekarang. Ini era sudah wajib suudzon. Kalau ada orang batuk, ada orang bersin, langsung secara umum mengira dia kena COVID. Luar biasa. Padahal batuk biasa. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena prasangka itu adalah berita yang paling bohong atau pembicaraan yang paling menipu. Wala tahassasu wala tajassasu. Wala tahassasu, jangan mencari berita orang lain, baik itu buruk maupun jelek. Wala tajassasu, jangan mencari berita orang lain dari sisi keburukannya. Wala tahasadu, jangan saling dengki. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tahasadu, jangan saling dengki. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Laqad khalaqnal insana fi kabad, manusia itu sudah capek. Innal insana khuliqa halu'a, sudah penuh keluh kesah. Kenapa sih ditambah dengan kebencian? Masing-masing kita punya ujian, stres masing-masing, baik pikiran, perasaan atau fisik. Sudah capek menghadapi diri sendiri, masih ditambahi kebencian orang lain. Maka secara logis janganlah kita benci pada orang lain, karena orang lain itu sudah capek dengan dirinya sendiri. Wala tadabaru, jangan saling bersingkuran, menjauh. Maka karakter ahli surga adalah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin
wa qalilun minal akhirin ala sururim mawdu'ah muttaqiin 'alaiha mutaqabilin. Ciri ahli surga itu suka menghadap orang, menyapa orang, tidak mengingkuri orang. Maka duduknya harus berhadapan, saling menyapa. Itu sebagian ciri ahli surga. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Bisa bersaudara karena agama, bisa bersaudara karena negara, bisa bernegara karena sesama manusia. Bahkan sesama hewan pun bersaudara, sesama makhluk Tuhan. Gitu. Wa an Az-Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Nular tuh penyakit kaum terdahulu. Apa itu? Al-hasad, dengki, wal baghdha, kebencian. Yal haliqah, itu pemotong. La aqulu tahliqus sya'ar, saya enggak mengatakan memotong rambut, walakin tahliqud din, dia memotong agama. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minun. Demi Allah katanya, kalian tidak akan beriman sehingga kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak beriman sehingga saling mencintai. Afala unabbiukum bima yusabbitu dzalika lakum, maukah kalian saya kasih tahu apa yang menetapkan, mengokohkan cinta itu? Afsus salam bainakum, sebarkan salam. Salam ini secara lisan assalamualaikum, secara pikiran kita husnudzon, perasaan kita baik-baik saja rasanya. Itu bagian dari assalam. Assalama yuslimu, menyelamatkan. Salim, selamat. Muslim, menyelamatkan. Muslim itu menyelamatkan fisik orang, pikiran orang, hati orang. Begitu juga mukmin, mengamankan diri orang, perasaan orang, dan pikiran orang. Kalau kita berpenampilan yang tidak baik, orang suudzon, itu berarti kita jauh dari kata mukmin, karena melukai perasaan sehingga dia suudzon, membuat orang jadi berdosa. Katanya mengamankan, ternyata membuat perasaan orang jadi cedera. Katanya menyelamatkan, membuat pikiran orang jadi suudzon, kan gitu. Qala ba'du sahabah, man arada fadlal abidin falyuslih bainan nas. Sebagian sahabat menasihati kita, man utai sapane wong iku arada ngarepake sapa man fadlal abidin ing keutamaan ahli ibadah. Siapa yang ingin dapat anugerah ibadah yang hebat, fal yuslih bainan nas, maka damaikan antar manusia, antar keluarga, antar lembaga, antar desa. Kalau hebat lagi antar negara, sesama muslim. Wala yuqi bainahumul adawata wal baghdha, jangan menyebabkan di antara mereka terjadi permusuhan dan kebencian. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, al-bughdu wal karaha aslu kulli tarkin wa mabda'uhu. Benci itu adalah asal atau sumber meninggalkan segala sesuatu. Gara-gara benci enggak mau salam, gara-gara benci enggak mau datang, gara-gara benci enggak mau menyapa. Ini karena kebencian gitu, dan dia pemula kejahatan-kejahatan yang lain karena kebencian.
Kenapa sih kebencian di internet nggak selesai-selesai? Ya itu dibobok terus, groundswell, ada gelombang besar. Kalau contoh si A tidak suka si B, dia baca kejelekan si B, nanti artikel tentang kejelekan si B muncul terus. Kapan membaca kebaikan si B? Begitu juga si B nggak suka si A, membaca kejelekan si A, dan artikel yang muncul kejelekan si A. Jadi A dan B ini tidak diberi kesempatan oleh internet untuk berdamai, karena selalu muncul kecenderungan yang dicari. Orang yang benci mencari kebencian tadi terus dan ditawarkan. Kayak kalau Anda mencari iklan apa, motor gitu, akan ditawarkan terus di Facebook Anda motor sebanyak-banyaknya. Begitu juga kebencian, benci seseorang, membaca kejelekan seseorang, nanti artikel itu akan muncul kejelekan orang itu terus. Kapan kebaikan itu ditampakkan oleh Google itu? Kalau yang cari kita kebencian, muncul kebencian. Google akan melayani Anda kebaikan kalau Anda mencari kebaikan. Tapi sayangnya banyak di antara user itu dia mengedepankan, terutama di Facebook, di WA dan yang lainnya, itu banyak berita-berita karena kebencian. Ini kapan bersatu lagi? Sangat rumit. La haula wala quwata illa billah. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, i'lam annal ulfah samratu husnul khuluq. Cinta kasih itu adalah buah daripada akhlak yang mulia. Pada akhlak mulia ini adalah apa? Timbangan terberat kelak di akhirat. Ahli ibadah tapi enggak baik perilakunya, dipertanyakan. Wa tafarruq samratu su'il khuluq. Memecah belah itu, berpisah, tidak bersatu, itu adalah termasuk buah dari akhlak yang jelek. Fa husnul khuluqi yujibut tahabba wat ta'alufa wat tawafuq. Akhlak yang baik itu melahirkan saling mencinta, saling berdamai, saling bersatu. Itu tandanya. Maka dalam ilmu pengetahuan juga begitu. Orang yang paling rendah pengetahuannya adalah pertama menolak biasanya. Tipe kedua agak naik, dia dialektika, dialog. Kenapa? Kenapa begitu? Kemudian tipe ketiga adalah merangkul, harmoni. Jadi tipe pertama orang secara umum orang bodoh itu menolak. Yang kedua yaitu berdialog. Kenapa terjadi? Yang ketiga merangkul. Maka sebagai bapak bangsa, sebagai orang tua, sebagai guru, itu merangkul, bukan menolak. Boleh juga dialog, tapi lebih baik merangkul, disayang murid-muridnya. Maka ada cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, ditanya bagaimana murid-murid yang bagus, bagaimana murid-murid yang jelek. Murid-murid yang bagus itu mereka itu untuk kita. Murid-murid yang kurang bagus, dalam tanda kutip nakal, itu adalah kita untuk mereka. Itu pandangan ulama-ulama hebat. Jadi tidak sampai meletakkan sesuatu yang kurang pas, kurang baik itu dijelek-jelekan, tapi tetap dicintai. Wasu'ul huluki yusmiru tabaghut wa tahasud wa tadabur. Akhlak yang jelek itu membuahkan apa? Kebencian, dengki, saling menjauh. Wa mahma kana al-musmir mahmudan kanat as-samra mahmuda. Kalau sumbernya itu baik, buahnya baik. Kalau sumbernya jelek, buahnya jelek. Berarti berangkat dari hati. Hati adalah sumber kebaikan dan kebencian, cinta dan kemarahan. Idh kullu ina'in bima fihi yandahu. Sesuatu itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam itu. Kalau gelas isinya teh,
ya keluar teh. Tiku kalau isinya kopi ya keluar kopi. Kok akhlaknya jelek ya memang hatinya kurang pas, ini perlu dibenahi, perlu diinstal ulang. Kemudian macam-macam kebencian ada dua. Ada yang dilarang seperti yang kita sebutkan tadi, kebencian yang tadi. Ada kebencian yang diperbolehkan, bahkan mulia. Seperti apa? Bughdul batil, benci kebatilan. Gitu. Benci kemaksiatan, itu boleh saja. Maka kata Imam Syafi'i, manistughdhiba falam yaghdab fahuwa himar. Siapa dibikin marah, seperti Al-Quran dibakar, agama dihina, kok nggak marah? Fahuwa himar, dia keledai gitu. Kita harus marah kalau agama Islam, agama kita, simbol-simbol agama dilecehkan, harus marah. Itu namanya al-wala. Itu nggak boleh diam. Masa istrinya diganggu orang diam, itu berarti diragukan cintanya. Gitu. Agama ini melebihi daripada istri kita. Kemudian ada nasihat para ulama. Sababun fil wuku fil iftirah wal buhdan ala nas wa tahammul alaihim indal khusumah. Ini efek daripada kebencian ya, yaitu terjadi berita bohong, berita hoax, pemalsuan, penipuan, permusuhan. Ini muncul dari kebencian. Kenapa ada pencurian? Karena ada orang kaya tidak mau sedekah, kikir, tetangganya jengkel, akhirnya dicuri. Kan berarti pencurian muncul dari kebencian. Yatawalat anhu al-haqad asyadid al-maghmud. Benci banget kepada orang yang dimusuhi tadi. Kemudian juga menyebabkan muncul berita-berita palsu kayak zaman sekarang ini. Para jamaah berpegang kepada an-naba'il azim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Berita besar, kiamat pasti, itu benar. Al-Quran gitu. Kalau koran, internet masih dipertanyakan. Cari yang pasti aja waktunya sangat terbatas. Jadi efek daripada kebencian itu banyak sekali. Hilangnya rasa aman gitu. Tidak adanya persatuan, tidak saling percaya. Kemudian sebab-sebab orang benci itu apa sih? Pertama al-ghibah wan namimah. Ngomongin orang, gara-gara ngomongin orang, yang diomongin tahu atau dengar makin benci. Coba puji orang, silakan kumpul-kumpul, ibu-ibu, bapak-bapak, cerita kebaikan orang. Ternyata orang yang kita bincangkan kebaikannya tahu, makin cinta. Berbeda dengan ghibah, bicara kejelekan orang. Tapi memang begitu Pak Ustadz, nah itu namanya ghibah. Kalau nggak begitu namanya buhtan. An-namimah seperti yang mengadu domba, bohong, kerasnya hati, keras kepala, gitu. Tidak objektif, karena sektarian, bela kelompoknya saja. Pokoknya dari kelompoknya semua benar, walaupun salah. Dari kelompok lain walaupun benar salah. Ini akibat kebencian, bahaya. Ini kapan bersatu kalau begitu? Marilah kaum muslimin, kita menyatukan barisan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilis saffa ka'annahum bunyanun marsus. Terus bagaimana cara menjauhi kebencian? Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada orang benci, balas cinta. Ini resep Quran. Surat Fussilat ayat 43 gitu. Al-insaf, objektif. Kalau dia orang yang dibenci itu baik, katakan baik juga. Jangan gara-gara benci baik dibilang tetap buruk, gimana? Kemudian yang ketiga, sesuai dengan nasihat Imam Ghazali, ada musyaratah, ada muraqabah,
ada nama mujahadah, muhasabah, muaqabah, muatabah. Jadi evaluasi diri. Celah diri ini masih sombong, diri ini belum optimal. Jangan memuji diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. As-sabru, sabar. Ya. Jauh dari tempat atau perilaku yang menyebabkan kebencian. Contoh apa? Berdebat, mencela, tadi ghibah termasuk, namimah, dengki dan seterusnya. Terus melakukan instrumen yang menyatukan. Seperti apa? Salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wa tahadzi bainan nas, sering memberi hadiah. Ya, dalam konteks orang kampung ya bisa berkumpul, silaturahmi, rapat RT, RW, yasinan, tahlilan, itu bagian daripada mencintai, mempersatukan umat. Wa ta'awun, ini kerjasama, takaful. Jadi setelah ta'aruf kan biasanya ada namanya ta'awun, kerjasama. Setelah kerjasama adanya takaful, saling mengcover kebutuhan. Kemudian terakhir al-isar, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang terakhir tidak berebut dunia. Jadi kalau soal dunia itu isar, utamakan orang lain. Seperti makanan, minuman. Tapi kalau soal ibadah enggak boleh isar. Al-hajah ma'al mahabbah khairun minal ghina ma'al baghdah atau ma'al bighdah. Fakir disertai cinta itu lebih baik daripada kaya disertai kebencian. Lihat, orang-orang yang sederhana itu secara umum dia lebih banyak cintanya, banyak tawaduknya, banyak sabarnya. Orang-orang yang pas-pasan itu. Tapi orang-orang yang berlebihan biasanya bisa merasa jadi majikan, harus nyuruh orang, harus dilayani. Itu bibit daripada al-bighdah tadi. Maka para jamaah, kalau Allah menempatkan kita dalam keadaan sederhana, syukuri saja. Itu adalah proteksi dari kebencian, proteksi dari kesombongan. Yang kaya mudah-mudahan bisa mensyukuri, jauh dari sifat-sifat al-bighdah atau al-baghdah, yaitu sifat benci. Al-kibru qaidul bughdi, sombong itu adalah pemimpin kebencian. Jadi gara-gara sombong itu muncul nanti lahir kebencian. Kasratul itab tujibul baghda, terlalu banyak mencela itu menyebabkan kebencian gitu. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah semua dalam keadaan sehat, selamat, sukses dan barokah dunia dan akhirat. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.